Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Conversation, sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya Willy Puja Hidayat. Oke, sudah episode ke 11 ya. Terima kasih sudah setia mendengarkan podcast ini sampai episode ke 11 ini ya. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit teknikal, yaitu tentang SEO untuk e-commerce. Oke, jadi saya baru aja nulis di blog saya ya tentang SEO untuk e-commerce. Jadi pertanyaannya adalah kenapa e-commerce harus juga fokus sekarang menggarap channel SEO ya. Jadi mungkin teman-teman tahu ya sekarang behavior atau perilaku berbelanja online di dunia khususnya di Indonesia ini sudah cukup berubah ya. Jadi kalau yang dulu mungkin kita bisa sedikit lebih mudah, tidak terlalu rumit jualannya. Sekarang kita lebih sedikit kompetitif. Kenapa? Karena marketnya mungkin bisa dikatakan sudah cukup matang ya, dan sekarang kompetisinya semakin banyak karena semua perusahaan sekarang sudah melek digital ya. Jadi kalau analisis kecil-kecilan saya, customer itu tidak langsung membeli berdasarkan iklan apa yang Anda lihat di Facebook atau di Google atau di Facebook atau di Instagram dan segala macam. Jadi dia terlebih dahulu melakukan riset terhadap produk Anda, bagaimana reviewnya, bagaimana ulasan terhadap produk Anda, bagaimana mungkin kalau ada bintangnya, bagaimana bintang Anda gitu kan, bintang produk Anda, atau mungkin kalau Anda merupakan B2B, Anda beberapa orang review di Google, mereka juga mau tahu reviewnya seperti apa gitu loh. Itu yang mereka lakukan di Google sebelum mereka akhirnya membeli produk Anda. Dan yang kedua yaitu tentunya karena kompetisi semakin tinggi ya, jadi pay per click juga semakin mahal, sehingga kita harus mencari alternatif, dan SEO ini tentunya menjadi salah satu alternatif yang bisa kita andalkan untuk di mesin pencari. Oke, jadi langsung aja 3 tips mudah optimasi SEO untuk e-commerce. Yang pertama yaitu saya sebutkan outline-nya dulu ya. Jadi pertama ada 3 tips optimasi SEO untuk e-commerce. Yang pertama optimasi product page, yang kedua optimasi produk kategori page, dan yang ketiga adalah optimasi post page. Oke, kita pertama ke optimasi product page terlebih dahulu. Jadi product page ini adalah sebuah halaman yang cukup penting ya, cukup vital bagi e-commerce ya, karena dia itu ibarat landing page utama kita lah kasarnya gitu. Jadi itu merupakan sebuah wadah bagi kita untuk menghasilkan atau mencetak konversi ya, karena dari sini nanti, dari product page ini nanti mereka melakukan penambahan keranjang dan akhirnya memutuskan untuk melakukan check out ya. Jadi ini halaman yang sangat wajib ya menurut saya untuk dilakukan optimasi SEO, karena harapannya begitu mereka melakukan riset di mesin pencari, mereka langsung masuk ke halaman product page dan akhirnya langsung membeli. Oke. Nah, pertama-tama yaitu pada topik product page itu kita perlu fokus yang namanya nama produk atau judul produk atau halamannya. Jadi kita nggak bisa ngasih nama produk itu sesuka-suka kita gitu, nggak bisa. Jadi contohnya adalah yang mudah saya cari yaitu earphone. Ya, earphone itu ada banyak sekali nama ya menurut saya. Jadi ada earphone, ada yang bilang itu headset, ada yang bilang handsfree, ada yang bilang sound monitor dan segala macam ya. Padahal beda ya sound monitor. Tapi ada yang bilang itu earphone. Ya udahlah. Jadi kita harus menentukan dulu mana yang dari nama-nama tersebut yang paling menyesuaikan atau yang paling sesuai dengan produk yang kita jual. Oke. Caranya adalah Anda bisa menggunakan beberapa tools ya yang gratis, ada dari Ubersuggest, bisa pakai Ubersuggest. Atau bisa pakai yang berbayar misalkan kayak Ahref ya, Ahref, atau bisa pakai SEMrush atau Moz or whatever it is, silahkan dicoba. Atau cara kedua yang tentunya gratisan yaitu dengan menggunakan rekomendasi dari mesin pencari. Jadi silakan teman-teman cari earphone ya, kemudian munculnya seperti apa, dan apa saja yang muncul itu bisa jadi rekomendasi kita. Oke. Kemudian yang kedua yaitu product short description. Jadi kalau kita bicara product page itu ada yang namanya product short description. Biasanya posisinya ada di atas. Ya, ada di atas short description. Short description ini penting. Kenapa? Karena ini merupakan bagian kecil dari keseluruhan produk kita. Jadi ini betul-betul beberapa selling point yang di highlight itu bisa kita taruh di short description ini. Dan tentunya pastikan keywordnya sudah masuk ya di dalamnya. Kemudian foto produk. Nah, ini juga foto produk ini sangat penting ya. Jadi jangan asal menggunakan foto produk. Kalau bisa jangan ngambil dari search engine. Kalau bisa kita foto sendiri, foto yang bagus, kasih
hiasan-hiasan yang sedikit pembeda yang menarik. Kenapa? Karena Google membaca produk Anda, karena Google membaca foto Anda. Mesin pencari membaca foto Anda. Ya, Anda kalau tahu Google Lens itu adalah sebuah aplikasi untuk membaca foto, ya, itu dahsyat sekali. Itu artinya Google atau mesin pencari membaca atau mengidentifikasi gambar Anda, mengidentifikasi foto produk Anda. Jadi jangan melupakan hal yaitu foto produk. Oke. Kemudian yang keempat, product description. Nah, ini bagian cukup vital ya. Ini bagi saya tubuh SEO-nya product page adalah di product description. Jadi kita bisa bermain ya dalam tanda kutip hal-hal SEO di sini seperti struktur heading ya. Jadi Anda harus perhatikan headingnya juga. Ada heading 2, heading 3, 4 dan seterusnya. Kemudian gambar dengan alt text tentunya. Backlink boleh, tapi zamannya banyak. Internal link juga boleh, sangat boleh, dan lagi nggak boleh terlalu banyak. Dan tentunya intensitas keyword itu juga harus diperhatikan, nggak boleh terlalu banyak ya, stuffing berapa paragraf langsung keyword lagi, berapa paragraf keyword lagi, jangan. Google juga ngerasa ya elah nih mau ngapain sih mau ngapain sih gitu loh, keyword semua isinya. Enggak ya, jadi harus disesuaikan. Ada yang bilang 100 kata 1, ada yang 300 kata 2 ya, terserah Anda pakai mazhab yang mana, silakan. Kalau Anda menggunakan plugin SEO ya, seperti mungkin ada Yoast SEO atau Rank Math ya namanya, Rank Math SEO, itu sudah cukup. Anda cukup ikutin aja rekomendasi dari mereka. Ya, atau kalau Anda nggak percaya dengan itu ya silakan Anda menggunakan berdasarkan pengalaman empiris Anda sendiri. Oke. Kemudian yang kelima yaitu product tags ya, product tags, TAGS. Jadi product tags ini penting banget. Ini kadang mungkin kita lupain atau kadang kita ngisinya ngasal ya. Jadi product text ini harus diperhatikan karena product text itu akan menciptakan URL. Jadi perlu diperhatikan, product text itu menciptakan URL. Nah, URL ini nantinya bisa di-crawl oleh Google. Ini ada peluang kita di sini. Ya, jadi harapannya mereka juga bisa masuk melalui product text. Jadi isi product text itu yang benar gitu, yang benar-benar serius dipertimbangkan. Seperti dia masuk kategori yang mana, atau ada modelnya apa, atau mungkin ada tipe-tipe tertentu, itu harus dipertimbangkan. Oke. Nah, itu tadi tentang product page, optimasi SEO pada product page. Yang kedua, optimasi pada produk kategori page. Bedanya apa? Kalau produk kategori itu gini, ibarat kata kita ada di satu minimarket ya, kemudian kita mencari rak. Nah, rak itu nanti berisi apa? Nanti rak itu berisi misalkan rak itu ada rak sabun, di situ ada sabun, ada sikat gigi ya, ada shampoo, ada apa lagi ya? Ya macam-macam ya, ada mungkin hand body di sana. Nah, itu nanti Anda namakan itu sebagai produk kategori. Jadi nama rak produk kategori. Nah, hal pertama yang diperhatikan pada optimasi SEO pada halaman produk kategori adalah judul halaman kategori itu sendiri ya. Jadi seperti tadi sampaikan, kalau ada satu rak isinya sabun mandi A, sabun mandi B, shampoo A, shampoo B, sikat gigi, pasta gigi, dan lain sebagainya, itu Anda kasih nama produknya itu apa, produk kategorinya itu apa. Apakah kebersihan diri ya, apakah perawatan diri. Nah, ambil misalnya kebersihan diri. Jadi dalam produk kategori kebersihan diri itu ada shampoo A, shampoo B, sabun A, sabun B, dan sebagainya. Jadi Anda harus menentukan produk kategorinya ini namanya apa. Ya, jadi kalau ibarat tadi earphone mungkin ada wearable products ya, atau mungkin audio, atau mungkin apa, terserah Anda cari yang betul-betul sifatnya luas ya dan menjangkau produk Anda. Oke, jadi itu perlu dipertimbangkan dengan baik. Untuk menggunakannya bisa menggunakan lagi yang di atas tadi ya, bisa pakai Ubersuggest atau pakai rekomendasi dari mesin pencari. Kemudian yang kedua itu struktur kategori. Jadi kalau ada struktur kategori, ada main kategori, ada sub kategori, ada sub kategori. Jadi kayak ada parent kategori. Jadi kalau misalkan ada earphone, itu ada earphone, ada sub kategorinya earphone Bluetooth. Kemudian ada subkategori earphone gaming dan sebagainya. Mungkin earphone gaming punya kategori lagi, subkategori earphone gaming game A, kemudian gaming game B misalkan ya, wes macam-macam pokoknya. Jadi ada sub kategori. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi ibarat heading itu ada heading 2, 3, 4, 5, 6 sampai berapapun Anda harus sesuaikan dengan kategori dan subkategorinya. Oke, yang ketiga yaitu ada deskripsi. Jadi ada namanya produk kategori deskripsi ya. Jadi produk kategori description. Nah, ini
beberapa platform memang menyediakan, tapi seperti beberapa platform juga tidak menyediakan, tapi ya by default harusnya sih menyediakan ya. Jadi produk kategori ini adalah menjelaskan tentang kategori produk yang ada di situ. Kalau tadi produk description itu isinya deskripsi tentang produk, kalau produk kategori description itu isinya tentang deskripsi terhadap produk kategori tersebut. Ya, halaman kategori tersebut. Oke, dan yang terakhir yaitu optimasi post page. Nah, ini udah cukup standar mungkin bagi Anda yang ahli SEO ya. Ya, ahli SEO tentunya paham ya Anda harus melakukan apa di sini ya, tapi pesan saja yaitu Anda harus tahu tentang funnelingnya. Jadi Anda mau bikin kontennya tuh di mana, jangan asal banyak aja, tapi harus disesuaikan funnelnya. Apakah itu dia top funnel, middle funnel, atau bottom funnel. Jadi contoh kalau misalkan dia top funnel, kita memilih untuk menggunakan judul-judul atau topik-topik yang sifatnya masih sangat luas. Contoh, saya kasih contoh di tulisan saya ini yaitu dompet kulit misalkan. Jadi kalau kita mainnya top of funnel itu mungkin cara memilih dompet kulit terbaik misalkan gitu. Atau misalkan yang lebih luas lagi, fashion pria misalkan. Oh, itu sangat luas sekali. Ya, kemudian kita masuk ke middle funnel. Kalau middle funnel itu ibarat kata dia sudah tahu ya, dia sudah aware tentang dompet kulit, tapi dia tidak tahu ada berapa pemain sih gitu, ada berapa merek sih yang ada di sana. Kemudian produk ini sama produk ini bagusan mana, ya itu masuknya ke middle funnel. Jadi Anda mungkin bikin judulnya daftar harga dan merek dompet kulit terbaik misalkan gitu contohnya. Oke, kemudian ada lagi yang paling terakhir itu BOFU ya, bottom of funnel. Itu isinya udah hard selling, jadi Anda bisa langsung gunakan contohnya jual dompet kulit terbaik atau distributor dompet kulit asli Garut. Nah, itu spesifik sekali. Jadi Anda bisa bermain di sana untuk bottom of funnel. Disesuaikan. Oke. Coba saya cek dulu. Oke, sepertinya sudah semua. Saya coba summarize. Jadi kenapa e-commerce harus juga fokus menggarap channel SEO? Karena pertama behavior customer sudah berubah ya, mereka tidak ujuk-ujuk membeli produk Anda. Mereka tidak ujuk-ujuk tuh ya. Mereka tidak tiba-tiba membeli produk Anda. Mereka sekarang melakukan riset. Ya, mereka melakukan research terlebih dahulu terhadap produk Anda, baru akhirnya memutuskan untuk membeli. Jadi keberadaan Anda di banyak tempat itu sangat penting, dan salah satunya adalah SEO, mesin pencari ya. Oke. Kemudian yang kedua, karena biaya pay per click juga nantinya akan semakin mahal karena pemain cukup banyak yang beriklan di Google, sehingga Anda perlu pertimbangkan untuk optimasi SEO. Oke, caranya ada 3, yaitu optimasi pada halaman produk, yang kedua optimasi pada halaman kategori produk, dan yang ketiga optimasi pada postingan blog. Oke, itu aja dari saya terkait 3 hal yang bisa Anda optimasi SEO, 3 hal dalam SEO yang bisa Anda optimasi untuk toko online Anda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like channel ini di Spotify atau dimanapun Anda mendengarkannya. Oke, jangan lupa bagikan kalau sekiranya konten ini bermanfaat. Terima kasih. Oh ya, link untuk produk ini, link untuk blog yang mengandung tulisan ini juga saya lampirkan juga di deskripsi podcast ini. Jadi silakan lihat deskripsi podcast ini dan klik menuju blognya untuk dibaca-baca. Oke, terima kasih, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.